Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, asatidzah dan ustazah yang selalu kami hormati, wabil khusus dari pengurus Muslimat NU Jepara, pengurus YPBT YPBK yang kami hormati, dan juga pengurus dari LMY Pusat dan LMY daerah Jepara, semua pengurus dari kecamatan di Kabupaten Jepara yang semuanya kami hormati. Marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada sore hari ini bisa mengikuti dengan khidmah pelantikan LMY Kabupaten Jepara dan juga kecamatan-kecamatan yang ada di Jepara dengan keadaan sihah wal afiyah, dengan keadaan sehat, semangat dan giat semuanya. Mudah-mudahan kehormat kita ini mendapatkan manfaat barokah dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan selamat kepada LMY Kabupaten Jepara dan juga kepada pengurus-pengurus LMY Kecamatan se-Kabupaten Jepara yang telah dilantik. Mudah-mudahan di dalam penerimaan amanah ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas dan dengan giat, sehingga kita khidmat kepada Al-Quran betul-betul mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu semua, dipilih menjadi pengurus ini berarti orang-orang pilihan, berarti mendapatkan kepercayaan dari bawahan bahwa Bapak dan Ibu ini orang yang amanah, orang yang bisa mengatur jalannya LMY di Kabupaten Jepara ini. Maka ini adalah suatu kenikmatan Allah kepada kita semua, diamanati dan dipercaya oleh bawahan kita, ya. Maka harus disyukuri, ya. Dan betul-betul supaya ditempatkan atau
nyatakan apa kepercayaan bawahan itu. Sebagai pengurus memang berat, tapi adalah terhormat dan suatu yang agung. Asal kita dasari dengan keikhlasan, itu akan berjalan dengan baik dan juga akan ringan. Tapi kalau ada campuran yang lain, nah ini menjadikan tidak baik atau menjadi berat. Maka harapan kami yang pertama adalah supaya betul-betul ikhlas, karena ini sebagai dasar kita beramal kepada Allah. Dengan keikhlasan, amal kita akan diterima. Tanpa ikhlas, tidak akan diterima. Maka Nabi pernah bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amal apa saja, ya, termasuk menjadi pengurus, termasuk ibadah sholat, membaca Quran, mengaji, dan lain sebagainya, tidak akan diterima kecuali yang murni karena Allah, yaitu ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh sambutan yang terdahulu, menganjurkan supaya ikhlas. Ikhlas yang berarti kita hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Maka ada siapa-siapa maupun tidak ada siapa-siapa, tetap akan melaksanakan dengan baik. Ada apa-apanya maupun tidak ada apa-apanya juga akan dikerjakan dengan baik. Itulah ikhlas. Jangan kalau dipuji mau melaksanakan, dicela tidak mau, dicela maupun dipuji tetap sama saja. Itulah ikhlas. Maka memang berat ikhlas itu, ya. Pekerjaan hati yang hati selalu terpengaruh oleh milieu dan lingkungan, ya. Kadang sudah ikhlas tapi tergoda oleh sampingan, oleh oleh lingkungan, maka bisa juga menjadi tidak ikhlas. Ini yang harus kita jaga, keikhlasan kita, supaya betul-betul kita beramal khidmat kepada Allah melalui khidmat kepada Al-Quran inilah bisa diterima dengan baik. Artinya kalau kita tidak ikhlas, bahasa Inggris itu tiwas kangelan, misalnya tidak ada apa-apa atau membuang energi. Nah, maka walaupun bagaimana beratnya, bagaimana, marilah kita usahakan dengan keikhlasan. Dan ini memang berat dan harus kita latih dan kita usahakan, ya. Jadi nanti kalau ikhlas itu enak saja, ya. Dia apa-apakan ya tetap enak saja. Ini kalau betul-betul ikhlas, maka itu yang pertama-tama kami harapkan, ya. Kemudian sebagai pengurus, ya, itu tentunya harus mengetahui tugasnya. Ma'rifatul wajib fahuwa syai'un azim wal qiyamu bihi syai'un azim. Mengetahui kewajibannya itu adalah suatu yang agung, tapi melaksanakannya itu suatu yang paling agung dan lebih agung. Maka sebagai pengurus ini apa tugasnya dipahami dan dilaksanakan. Dan itu adalah sebagai jihad kita, sebagai perjuangan kita untuk membela agama, ya. Berjuang memang bermacam-macam. Kalau dulu berjuang itu adalah perang, ya. Tapi
Tapi waktu aman ini perjuangan adalah melawan hawa nafsu. Mengerjakan yang baik itu berarti berjuang. Yang diantaranya berjuang adalah melalui pendidikan, dan ini yang sangat penting. Maka pendidikan dan yang berupa macam-macam, ya, utamanya pendidikan Al-Quran ini sebagai fundament dan fondasi anak-anak Islam, ya. Dan kemudian akidahnya jangan sampai menyimpang akidahnya. Kita harus mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau dari pendidikan ini kita ajarkan, insya Allah besar juga akan menjadi orang yang tangguh. Di samping itu memperjuangkan ekonomi, ya. Ekonomi Islam harus kita perjuangkan. Artinya apa yang bisa mengangkat orang Islam, apa yang bisa menguntungkan orang Islam, itulah berarti kita berjuang lewat ekonomi. Contohnya kita membeli barang, produk-produk dari orang Islam. Nah, kalau di Jepara ini sudah banyak produk-produk roti yang baik-baik seperti apa ini? Nah, ini berarti kita membeli saja ini sudah sebagai perjuangan, ya. Kalau kita belikan kepada orang kafir, ya, berarti sudah tidak berjuang. Kalau air mineralnya KHI, ya, kecuali memang yang doa ini ada faedahnya, ya, karena dibacakan Al-Quran. Tapi tidak hanya tidak hanya KHI saja, mana produk orang Islam, ya, produk orang Islam, ya, kan akan barokah, lebih barokah daripada produk-produk orang kafir. Termasuk perjuangan kita adalah menjaga kesehatan, ya. Diri kita harus sehat, ya. Kalau tidak sehat tidak bisa berjuang, ya. Termasuk memperjuangkan atau mendirikan rumah sakit atau ya balai-balai pengobatan. Maka harus kita junjung, kita bela, termasuk RSI Sultan Hadiri. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang sakit, masukkannya ke RSI, jangan ke yang tidak Islam. Paling kita ya RSU. Jangan kalau di Kudus kan ada orang-orang kafir itu, ya. Kan orang sakit itu berbahaya karena ya biasanya orang sakit kalau apalagi sudah sakitnya sudah parah, ya. Kalau dimasukkan ke orang non Islam nanti ketika mati dibimbing non Islam berbahaya sekali, ya. Ini kecuali itu nanti membantu RSI. Maka sekali ini saya juga pakai RSI, ya. Ini lewat RSI bawanya mobil dari RSI Sunan Kudus. Nah, ini termasuk perjuangan saya, termasuk perjuangan ini, karena supaya RSI ini supaya maju. Dan alhamdulillah RSI sekarang di Kudus ini akan memberikan fasilitas terhadap kiai-kiai. Jadi kiai-kiai yang sakit insya Allah dibebaskan. Dan RSI Kudus ini termasuk nomor 3 rumah sakit Islam yang terbaik di Indonesia kalau tidak salah, ya. Jadi jangan ragu, ya, jangan ragu. Dimana pokoknya Islam, ya. Yang selanjutnya juga perjuangan kita mengenai politik ini, yang kadang-kadang kita kurang memahami, ya. Politik ini sangat penting, ya. Karena apa? Kalau yang punya kekuasaan itu kan namanya politik. Kalau yang menguasai orang-orang kepet-kepet, ya, orang jelek-jelek kan berarti aturannya ya tidak baik, ya. Apalagi non-Muslim. Maka harus waspada kita, ya.
pemilihan pemimpin itu supaya dipilih yang baik ya. Maka ada di Juharatut Tauhid itu diterangkan ya. Wa wajibun nasbul imami adli bisyar'i fa'lam bidalilil akli ya. Jadi mendirikan pimpinan yang adil berarti yang membela Islam itu adalah suatu kewajiban, dan wajibnya adalah bisar'i tidak bil akli ya. Jadi kalau besok ada pilkada atau pilpres atau pilgub ya, pilih yang adil, artinya yang baik, yang membela Islam mana ya. Jangan milihnya karena diberi uang ya. Kalau ada sangunya saya pilih. Nah ini namanya kan bukan melaksanakan kewajiban ya. Kewajiban kita ini ya supaya nanti apa? Yang menentukan undang-undang, peraturan ini kan para penguasa ya. Penguasa kalau Islam yang baik maksudnya kan akan membela Islam, tapi kalau tidak akan memusuhi Islam ya. Waktu ini kita kalah ya, padahal orang Islam banyak yang jadi orang banyak yang non-muslim ya. Maka mulai ini supaya perhatian kita perjuangan kepada Islam. Jadi apa yang penting yaitu milih yang paling baik, baik ada uangnya maupun tidak ada kita pilih. Diberi uang ya diterima, tapi yang dipilih tetap yang baik ya. Yang diberi uang dan diterima tidak apa-apa ya. Bapak Ibu yang kami hormati ya, sebagai pengurus LMY berarti menjadi pimpinan dan khususnya adalah mengenai Al-Quran ya. Maka ini berarti menjadi pengurus yang berarti apa? Pengurus yang agung, artinya pengurus yang sangat-sangat baik. Sebab barokahnya yang kita urusi yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah suatu yang paling utama. Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah suatu yang paling utama dibandingkan segala sesuatu kecuali Allah. Jadi yang kita perjuangkan, yang kita khidmah itu Al-Quran, dan Quran ini yang paling baik ya. Maka karena barokahnya Al-Quran kita juga akan termasuk mendapatkan kebaikan ya. Maka ini supaya ya dijaga, utamanya isi Al-Quran lah yang harus kita perhatikan dan kita amalkan ya. Maka sebagai pimpinan, sebagai pengurus LMY ini ya kecuali mengurusi Qurannya juga harus diperhatikan ya. Utamanya bagi pengurus-pengurus yang belum pernah khatam kepada ahli Quran ya, supaya diusahakan supaya khatam supaya ngajinya sampai khatam ya. Tidak harus yang ke para kiai-kiai sepuh, tapi teman-temannya yang sudah pernah khatam bisa dijadikan guru ya. Karena syarat utamanya mengajarkan Al-Quran itu kan harus musyafahah, yang mana dicontohkan juga oleh Nabi ya. Nabi sendiri masih tekun di dalam ngajinya dan berulang-ulang ya. Tidak hanya khatam terus selesai, tapi selalu diulang-ulang ya. Maka sebagai pengurusnya ya supaya menjadi apa, teladan bagi bawahannya, bagi santri-santrinya, harus bisa apa, mengajinya ini juga harus yang sempurna dengan musyafahah ya. Karena sebagai orang yang mau mengurusi Al-Quran ini juga ada keutamaan ya. Disebutkan di dalam hadis Al-Qudsi, hadis Qudsi. Ini dawuhnya Allah yang lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati aqaituhu abdulama uqtisai. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, sibuk Qurannya menyibukkan orang tadi sehingga tidak sempat untuk zikir dan untuk meminta kepada Allah ya.
sibuknya. Mestinya sibuk membaca Quran, sibuk mengajarkan Al-Quran, dan mudah-mudahan termasuk sibuk mengurusi supaya anak-anak bisa ngaji, supaya anak-anak bisa semangat mengaji. Dan ini saya ini karena sibuknya tidak sempat minta-minta kepada Allah, tidak sempat berdoa kepada Allah. Itu akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan orang yang minta-minta. Orang yang minta, ya Allah Gusti, mungkin paringono istri yang paling cantik umpamanya. Yang sibuk Quran tidak sempat mengucapkan itu. Nah itu akan lebih cantik dapatnya itu ya. Lebih cantik daripada yang minta yang lebih cantik itu ya. Umpamanya begitu. Nah, dan dengan inilah kita bisa semangat dengan syarat keikhlasan tadi, nanti bisa mendapatkan keberkahannya Al-Quran. Dan juga supaya walaupun sibuk ya supaya tetap bacanya Quran ini harus diistiqomah ya. Paling tidak yang sudah saya sering sampaikan adalah per hari 4 halaman atau digenapkan 1/4 juz ya. Kalau tidak bisa tambah paling minimal yaitu supaya nanti setengah tahun supaya hatam ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ini berarti kita menyempatkan wi'anan dengan Allah itu ya. Jadi kita baca Quran itu wi'anan ya. Sebagaimana dalam hadis diterangkan ada dalil ya. Idza ahabba ahadukum ayyatahaddasa rabbahu falyaqra'il Quran. Atau idza man ahabba. Pokoknya apabila seorang dari kalian senang bercakap-cakap, berbicara atau wi'anan atau komunikasi dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran ya. Maka ketika baca Al-Quran dinikmati seakan-akan menghadap Allah ini, seakan-akan wi'atan dengan Allah. Maka harus sebagai para pengurus ini ya harus memperhatikan Qurannya itu ya, supaya banyak barokahnya. Dan mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan di dalam melaksanakan amal ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sempurna dan berhasil cita-citanya, dan mudah-mudahan manfaat barokah semua ilmunya. Amin Allahumma amin. Dan kami bangga sekali bahwa di Jepara ini organisasinya LMY ini sangat tertata baik dan sangat maju ya. Perlu menjadi contoh yang lain ini ya. Yang mudah-mudahan barokah semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqribana wa astaqra'ana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadika sholihin wa min ibadika muttaqin wa min ibadika alimin wa min ibadika amilin wa min ibadika zakirin wa basira wa min ibadika mukhlisin wa min ibadika mujtahidin wa min ibadika mujahidin wa min ibadika nasyidin wa min ibadika hamidin wa min ibadika hafidin wa min ibadika mutqinin wa min ibadika mustaqimin wa min ibadika sihhiyin wa min ibadika salimin min jami'il ahwali wal afat wal amrad wal asar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan shalihan mutaqabbalan
وشفاء من كل داء وسقم يا محول الأهوال حول أهوالنا وأهوال من أحسن الأهوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوبهم على دينك اللهم حصل مقاصدنا ومقاصدهم مقاصد الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا وأمورهم أمور الدنيا والآخرة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا بخير وسكينة ومودة ورحمة وسعادة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم تقبل وأصلح مثل الثواب بما قرأنا من القرآن وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما تصدقنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى روح الأولياء اتصال سنة الشيخ جعفر صديق سنة قدوس وسلم سنة مريورة سنة كريم سورة أسقياء سلطان حاضري جبار وجاسوا أسرارهم ونور ضروريا وعلى درجاتهم وأمدنا بأمداد مع دارين وبركاتهم ثم إلى أرواحهم مع أئمة القراء وأرواحهم وطرقهم وجميع مقرئ القرآن وقارئهم من لدن رسول الله إلى شيخنا الآن خصوصا إلى إمام القراء المشهور الإمام عاصم بن أبي النجود وروي الإمام حافظ بن سليمان ومربي أرواحنا الشيخ محمد أرواني القدسي وشيخ الشيخ محمد بن نوير بن عبد الرزاق قدس الله أسرارهم ونور ضرورهم وأعلى درجاتهم وأمدنا بأمدادهم وأعطى علينا من بركاتهم ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا ولمن اجتمعنا بسببهم خصوصا إلى مؤسسي هذه المدرسة والواقفين والمنفقين والمتصدقين والمعلمين والمتعلمين الذين سبقونا بالإيمان غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من نار النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة عليهم وعلى أهل القبور من أمر لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.